Tanah Jawa berada di ambang perubahan besar ketika dua kekuatan yang berbeda jalan mulai saling mendekat tanpa pernah direncanakan. Di barat, kerajaan Pajajaran masih berdiri dengan kebesaran lama yang dijaga adat, leluhur, dan kekuatan batin Nusantara. Di timur, cahaya baru Islam mulai menyebar perlahan, dibawa oleh para wali yang tidak datang dengan pedang, melainkan dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Di antara dua arus besar inilah, nama Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga perlahan dipertautkan oleh sejarah dan legenda. Tapi sebelum menyelami lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk bertawasul dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan bagi Anda yang sudah menulis kata amin di kolom komentar. Saya doakan semoga diberikan kesehatan serta diberikan rezekinya yang lancar. Amin, ya Robbal Alamin. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja besar yang tidak hanya menguasai wilayah, tetapi juga menguasai keseimbangan antara manusia dan alam. Ia adalah simbol kejayaan Pajajaran, penjaga adat Sunda, dan pemimpin yang dipercaya memiliki ikatan spiritual kuat dengan makhluk halus penjaga tanah Pasundan. Di masa pemerintahannya, hutan, gunung, dan sungai bukan sekadar wilayah, melainkan bagian dari tatanan suci yang tidak boleh diganggu. Kekuatannya tidak selalu terlihat, namun terasa sebuah wibawa tua yang lahir dari keselarasan dengan alam. Sementara itu, Sunan Kalijaga berjalan di jalur yang sama sekali berbeda. Ia tidak datang membawa kekuasaan kerajaan, melainkan membawa ajaran tauhid yang dibungkus budaya Jawa, wayang, tembang, dan laku prihatin menjadi jalannya menyentuh hati masyarakat. Kalijaga tidak menghancurkan tradisi, tetapi menanamkan makna baru di dalamnya. Namun justru disitulah benturan tak terelakkan mulai terasa. Ketika Islam semakin diterima, tatanan lama mulai goyah, dan Pajajaran dengan segala keagungannya berdiri sebagai benteng terakhir dari dunia lama. Isu tentang pertemuan dua tokoh besar ini mulai beredar sebagai bisikan. Bukan pertemuan biasa, melainkan sebuah peristiwa yang dipercaya akan menentukan nasib Pajajaran. Sebagian menyebutnya sebagai duel. Bukan duel fisik semata, melainkan pertarungan keyakinan, jalan hidup, dan pandangan tentang Tuhan. Prabu Siliwangi mewakili warisan leluhur Nusantara yang telah berakar ribuan tahun. Sementara Sunan Kalijaga membawa risalah langit yang mengajak manusia meninggalkan keterikatan dunia. Malam-malam di istana Pajajaran menjadi semakin sunyi. Pertanda alam mulai muncul, kabut turun tanpa sebab. Hewan-hewan hutan mendekati pemukiman, dan para sesepuh merasakan getaran aneh dalam semedi mereka. Semua pertanda itu mengarah pada satu hal. Sebuah pertemuan besar tak bisa dihindari. Bukan sekadar perjumpaan dua manusia, melainkan pertemuan dua zaman. Episode ini menjadi awal dari kisah yang tidak hanya mempertanyakan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tetapi juga mengungkap apakah kejatuhan Pajajaran benar-benar tragis atau justru merupakan jalan sunyi menuju perubahan besar tanah Jawa. Duel ini bukan tentang pedang dan darah, melainkan tentang keyakinan, keikhlasan, dan takdir yang telah ditulis jauh sebelum keduanya lahir. Setelah kabar tentang kehadiran Sunan Kalijaga menyebar di tanah Pasundan, kerajaan Pajajaran mulai merasakan getaran yang tidak biasa. Ini bukan getaran perang, bukan pula ancaman senjata, melainkan benturan dua arus besar peradaban. Di satu sisi, berdiri Prabu Siliwangi, Raja Agung penjaga adat, spiritualitas Sunda kuno, dan keseimbangan alam. Di sisi lain hadir Sunan Kalijaga, wali besar yang membawa cahaya Islam dengan pendekatan lembut, namun perlahan mengubah wajah Jawa. Benturan ini bukan sekadar pertemuan dua tokoh, melainkan pertemuan dua zaman. Pajajaran berdiri di atas ajaran leluhur, ilmu kesepuhan, dan keselarasan dengan alam gaib. Sementara Islam datang membawa tauhid, syariat, dan tatanan baru yang mengajak manusia memutus ketergantungan pada kekuatan selain Tuhan. Perbedaan inilah yang perlahan menciptakan ketegangan tak kasat mata di jantung kerajaan. Para sesepuh Pajajaran mulai merasakan kegelisahan. Ritual-ritual lama terasa semakin berat dijalankan. Alam yang biasanya patuh mulai menunjukkan tanda-tanda ganjil. Hutan menjadi sunyi, sungai mengalir lebih deras dari biasanya, dan hewan-hewan penjaga gaib kerap muncul di sekitar keraton. Semua itu ditafsirkan sebagai tanda bahwa keseimbangan lama sedang diuji. Di sisi lain, Sunan Kalijaga
tidak datang sebagai penakluk. Ia menyebarkan ajaran Islam melalui budaya, wayang, tembang, dan simbol-simbol yang dekat dengan masyarakat. Namun justru pendekatan inilah yang dianggap berbahaya oleh sebagian kalangan Pajajaran. Karena perlahan menggerus keyakinan lama tanpa perlu pedang atau peperangan. Ajaran baru itu menyusup ke pasar, desa, dan bahkan ke kalangan bangsawan. Prabu Siliwangi menyadari bahwa ancaman terbesar bukanlah pasukan, melainkan perubahan keyakinan. Jika rakyat mulai berpaling, maka kekuatan Pajajaran akan runtuh dari dalam. Di titik inilah konflik batin sang raja memuncak. Ia bukan sekadar mempertahankan kekuasaan, tetapi menjaga amanah leluhur dan ikatan sakral antara raja, alam, dan dunia gaib. Isu tentang pertemuan besar antara Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga mulai beredar. Sebagian menyebutnya sebagai pertemuan damai. Sebagian lain meyakini akan terjadi benturan spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para penjaga gaib Pajajaran dikisahkan mulai turun gunung, bersiap jika keseimbangan lama benar-benar diguncang. Langit di atas ibu kota Pajajaran sering tampak merah keemasan saat senja, pertanda alam sedang menahan napas. Rakyat tidak tahu bahwa mereka sedang berdiri di ambang perubahan sejarah besar. Sebuah duel tidak selalu terjadi dengan senjata. Kadang, duel paling dahsyat terjadi di ranah keyakinan. Dan di tengah senyap itu, takdir mulai menulis bab berikutnya, bab yang akan menentukan apakah Pajajaran berakhir tragis, atau justru memilih jalan sunyi, meninggalkan dunia manusia. Pertemuan dua kekuatan besar itu bukan sekadar pertemuan manusia dengan manusia, melainkan pertemuan dua jalan hidup yang telah ditempa oleh takdir masing-masing. Prabu Siliwangi berdiri sebagai simbol kekuatan lama Pajajaran, raja yang menyatu dengan alam, leluhur, dan energi bumi Pasundan. Sementara Sunan Kalijaga hadir sebagai pembawa cahaya baru, jalan tauhid yang perlahan mengubah wajah Jawa tanpa pedang. Namun dengan keteguhan iman dan kebijaksanaan, hari-hari setelah pertemuan pertama itu terasa berat bagi Pajajaran. Alam seakan ikut gelisah. Angin sering berputar tak menentu, langit mendung tanpa hujan, dan hutan-hutan keramat mengeluarkan suara-suara aneh pada malam hari. Para tetua Sunda merasakan getaran yang belum pernah mereka alami. Sebelumnya getaran pertanda perubahan besar yang tidak bisa dihindari. Mereka tahu, ketika dua kekuatan spiritual besar saling berhadapan, bumi sendiri akan menjadi saksi. Prabu Siliwangi semakin sering menyepi. Ia melakukan tapa di tempat-tempat yang hanya diketahui para raja terdahulu. Di sana, ia mencoba menyelaraskan kembali kekuatan Pajajaran dengan denyut alam. Namun, di setiap kesunyian itu, bayangan Sunan Kalijaga selalu hadir dalam pikirannya, bukan sebagai musuh biasa, melainkan sebagai simbol zaman yang tak bisa dihentikan. Sebuah zaman yang tidak lagi bergantung pada kesaktian, melainkan pada keyakinan kepada satu Tuhan. Di sisi lain, Sunan Kalijaga melanjutkan dakwahnya dengan tenang. Ia tidak memaksakan ajaran, tidak meruntuhkan adat secara kasar. Ia masuk melalui seni, budaya, dan laku hidup masyarakat. Namun dalam batinnya, ia menyadari bahwa benturan dengan Pajajaran bukan perkara kecil. Ini bukan soal siapa yang menang, melainkan tentang bagaimana sebuah peradaban lama harus menghadapi perubahan tanpa menghancurkan jiwanya sendiri. Benturan dua jalan ini semakin nyata ketika wilayah-wilayah perbatasan Pajajaran mulai mengalami pergeseran keyakinan. Sebagian rakyat mulai tertarik pada ajaran baru, sementara sebagian lainnya bertahan mati mesyen pada warisan leluhur. Ketegangan tumbuh bukan karena kebencian, tetapi karena ketakutan akan kehilangan jati diri. Alam kembali memberi tanda. Di suatu malam, kilat menyambar pohon tua di tanah keramat Pajajaran tanpa hujan. Pohon itu roboh ke arah timur arah, di mana pengaruh Islam semakin kuat. Para tetua membaca itu sebagai isyarat bahwa benturan tak bisa lagi dihindari. Jalan damai semakin menyempit, sementara takdir terus bergerak maju. Episode ini bukan tentang perkelahian fisik, melainkan tentang perang batin, peradaban. Perang antara mempertahankan yang lama atau menerima yang baru. Dan di tengah pusaran itu, Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga berdiri sebagai dua penjaga jalan masing-masing, mengetahui bahwa pertemuan selanjutnya tidak akan lagi sekadar wacana. Takdir telah memilih arah, dan Pajajaran sedang berjalan menuju titik. Hari-hari di kerajaan Pajajaran tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Sejak bayang-bayang perubahan menyelimuti tanah Pasundan, kerajaan yang selama ratusan tahun berdiri kokoh mulai menunjukkan retakan halus dari dalam. Bukan tembok istana yang runtuh,
bukan pula pasukan yang berkurang, melainkan keyakinan lama yang perlahan diuji oleh datangnya zaman baru. Di pusat semua kegelisahan itu berdiri Prabu Siliwangi, raja yang memikul beban sejarah dan amanah leluhur. Pertanda alam datang silih berganti. Matahari sering tertutup awan tebal menjelang senja. Burung-burung hutan terbang rendah mendekati pemukiman, dan sungai-sungai besar mengalir lebih keruh dari biasanya. Para sesepuh membaca semua itu sebagai isyarat bahwa penjaga-penjaga gaib Pajajaran sedang gelisah. Keseimbangan lama yang selama ini terjaga mulai goyah. Seakan ada kekuatan baru yang menarik poros dunia ke arah berbeda. Di istana, para bangsawan terbelah. Sebagian bersikeras mempertahankan adat dan laku spiritual leluhur, sementara sebagian lain mulai memandang ajaran baru yang dibawa para wali sebagai jalan yang tak terelakkan. Perpecahan itu tidak tampak di permukaan, namun terasa dalam setiap keputusan. Pajajaran masih berdiri megah, tetapi jiwanya mulai terpecah. Sementara itu, pengaruh Sunan Kalijaga semakin meluas. Tanpa pasukan, tanpa paksaan, ajaran tauhid masuk ke desa-desa melalui seni, tembang, dan kisah-kisah kebijaksanaan. Bagi sebagian rakyat Pajajaran, ajaran ini terasa menenangkan. Namun, bagi penjaga tatanan lama, ia dianggap ancaman yang lebih berbahaya daripada serangan bersenjata, karena mampu mengubah hati tanpa perlawanan. Prabu Siliwangi menyadari bahwa pertarungan terbesar bukanlah melawan Sunan Kalijaga sebagai pribadi, melainkan melawan arus zaman yang bergerak tanpa bisa dihentikan. Dalam tapa dan semedinya, sang raja mencari petunjuk. Namun yang ia temukan bukan jawaban pasti, melainkan kesunyian yang berat. Seolah para leluhur pun sedang diuji. Apakah mereka akan mempertahankan Pajajaran di dunia manusia, atau membiarkannya menempuh jalan lain? Di sisi lain, Sunan Kalijaga juga merasakan beban yang sama. Ia memahami bahwa runtuhnya sebuah kerajaan bukan kemenangan, melainkan luka sejarah. Namun ia juga tahu bahwa kebenaran tidak bisa berhenti hanya demi menjaga kemegahan dunia. Dalam diam, ia menyiapkan batin untuk sebuah pertemuan yang akan menentukan nasib Pajajaran. Malam-malam semakin panjang, rakyat mulai berbisik tentang akhir zaman kerajaan Sunda. Sebagian menyebut akan terjadi duel besar, sebagian lain percaya Prabu Siliwangi tidak akan kalah, melainkan menghilang bersama Pajajaran. Apapun yang akan terjadi, satu hal menjadi jelas. Jalan kembali sudah tertutup, Pajajaran sedang berdiri di ambang takdirnya, dan pertemuan berikutnya tidak lagi bisa dihindari. Malam turun perlahan di tanah Pasundan, membawa suasana yang lebih berat dari biasanya. Langit tampak gelap meski bulan masih menggantung, seolah cahaya enggan menembus udara yang syarat oleh ketegangan batin. Di istana Pajajaran, Prabu Siliwangi duduk dalam keheningan panjang, memandang jauh melampaui dinding batu dan hutan yang mengelilingi kerajaannya. Ia tahu, malam ini bukan sekadar malam biasa. Ini adalah malam sebelum sebuah peristiwa besar yang akan menentukan nasib Pajajaran. Di berbagai penjuru kerajaan, para penjaga gaib mulai menunjukkan diri. Hutan-hutan keramat terasa hidup, angin berdesir membawa aroma tanah basah, dan binatang-binatang malam bergerak gelisah. Para sesepuh Sunda membaca tanda-tanda itu sebagai pertanda bahwa para leluhur sedang berkumpul, menyaksikan jalannya takdir yang tak lagi bisa dihindari. Pajajaran, yang selama berabad-abad dijaga oleh keseimbangan alam dan spiritual, kini berada di ujung persimpangan. Prabu Siliwangi menyadari bahwa apapun hasil pertemuan yang akan terjadi, dunia lama tidak akan kembali seperti semula. Ia bukan raja yang takut kehilangan kekuasaan, tetapi pemimpin yang takut melihat jati diri Pajajaran hilang tanpa makna. Dalam semedinya, ia tidak memohon kemenangan, melainkan kejelasan. Apakah Pajajaran harus bertahan di dunia manusia, atau menempuh jalan lain yang lebih sunyi? Sementara itu, di sisi lain Jawa, Sunan Kalijaga juga menjalani malam dengan keheningan yang sama. Ia memahami bahwa pertemuan dengan Prabu Siliwangi bukanlah ajang pembuktian kebenaran, melainkan ujian keikhlasan. Baginya, perubahan tidak boleh dipaksakan, tetapi kebenaran juga tidak boleh ditahan. Ia sadar bahwa apapun yang terjadi pada Pajajaran, sejarah akan mencatatnya sebagai titik balik besar Nusantara. Di antara rakyat, kegelisahan menyebar. Pasar-pasar lebih cepat tutup, rama-rama mematikan pelita lebih awal, dan doa-doa dipanjatkan tanpa suara. Banyak yang tidak benar-benar memahami apa yang akan terjadi, namun semua merasakan bahwa fajar esok hari akan membawa dunia yang berbeda. Alam kembali memberi isyarat. Di tengah malam,
kabut tebal turun menyelimuti ibu kota Pajajaran. Kabut itu bukan kabut biasa, melainkan kabut sunyi yang menutup pandangan, seolah alam ingin menyembunyikan apa yang akan terjadi dari mata manusia. Para penjaga istana berdiri waspada, namun tidak ada musuh yang datang. Yang datang justru keheningan yang menyesakkan. Malam sebelum duel ini bukan tentang persiapan senjata, bukan tentang strategi perang. Ini adalah malam ketika dua jalan hidup bersiap bertemu. Jalan yang dijaga adat dan leluhur, dan jalan yang dituntun cahaya tauhid. Apa yang akan terjadi setelahnya tidak lagi berada di tangan manusia. Takdir telah berdiri di depan gerbang Pajajaran, dan fajar esok hari akan menjadi saksi. Apakah kerajaan ini berakhir tragis, atau justru memilih jalan menghilang? Fajar menyingsing dengan cahaya pucat yang tidak biasa. Matahari terbit perlahan di balik kabut tebal yang masih menyelimuti tanah Pasundan, seolah alam belum sepenuhnya rela membuka tabir peristiwa yang akan terjadi. Di titik inilah dua jalan besar akhirnya saling mendekat, bukan sebagai musuh yang mengangkat senjata, melainkan sebagai dua kekuatan spiritual yang membawa beban sejarah masing-masing. Prabu Siliwangi melangkah keluar dari lingkaran kesunyiannya dengan ketenangan yang berat. Ia tidak membawa amarah, tidak pula membawa ambisi. Yang ia bawa hanyalah tanggung jawab sebagai penjaga terakhir kejayaan Pajajaran. Seluruh kekuatan batin yang diwariskan para leluhur terasa mengalir di dalam dirinya, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mempertahankan keseimbangan terakhir negeri Sunda. Di waktu yang hampir bersamaan, Sunan Kalijaga tiba tanpa kemegahan. Tidak ada pasukan, tidak ada panji, tidak ada tanda kekuasaan duniawi. Kehadirannya justru terasa meneduhkan, namun sekaligus menggetarkan. Bukan karena kesaktian, melainkan karena keyakinan yang kokoh pada satu kebenaran. Alam merespons dengan cara yang halus. Angin bergerak pelan, kabut mulai terbelah, dan burung-burung kembali terbang rendah. Pertemuan itu tidak langsung meledak dalam benturan. Justru keheninganlah yang menjadi medan pertama. Tanah di bawah kaki mereka seakan menjadi saksi bisu atas dua jalan yang telah ditempuh dengan pengorbanan panjang. Prabu Siliwangi merasakan bahwa kekuatan Sunan Kalijaga bukan ancaman fisik, melainkan kekuatan yang mengubah arah zaman. Sementara Sunan Kalijaga memahami bahwa di hadapannya berdiri seorang raja yang tidak sekadar mempertahankan kekuasaan, tetapi menjaga amanah leluhur dan jati diri bangsanya. Getaran mulai terasa di lapisan yang tidak kasat mata. Penjaga-penjaga gaib Pajajaran bergerak gelisah, sementara energi alam seolah mencari poros baru. Ini bukan duel pedang, melainkan duel kehendak. Sebuah pertarungan sunyi antara mempertahankan dunia lama dan menerima cahaya baru tanpa menghancurkan yang lama itu sendiri. Rakyat yang menyaksikan dari kejauhan merasakan tekanan batin yang sulit dijelaskan. Tidak ada teriakan, tidak ada bentrokan, namun suasana terasa lebih dahsyat daripada peperangan manapun. Mereka sadar bahwa apa yang sedang terjadi akan menentukan masa depan tanah Pasundan, bahkan mungkin seluruh Jawa. Episode ini menandai awal dari duel yang sesungguhnya, bukan duel untuk menjatuhkan lawan, melainkan duel untuk menentukan arah takdir. Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga berdiri sebagai simbol dua zaman yang tidak bisa lagi berjalan berdampingan tanpa keputusan besar. Dan pada titik inilah alam menunggu apakah Pajajaran akan bertahan di dunia manusia atau memilih jalan sunyi meninggalkan panggung sejarah. Ketika dua kekuatan itu akhirnya saling berhadapan, alam tidak lagi bersikap netral. Tanah Pasundan bergetar halus, bukan seperti gempa yang merobohkan bangunan, melainkan getaran batin yang merambat ke dalam dada setiap makhluk hidup. Inilah benturan kehendak yang sesungguhnya, bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang arah mana yang akan dipilih oleh zaman. Di satu sisi berdiri Prabu Siliwangi, raja yang menyatu dengan adat, leluhur dan kekuatan alam. Seluruh warisan Pajajaran seolah bernaung dalam kesadarannya. Ia tidak bergerak untuk menyerang, karena yang ia jaga bukan wilayah, melainkan keseimbangan lama yang telah lama menjaga tanah Sunda tetap tegak. Setiap napasnya memanggil ingatan ribuan tahun, ketika manusia hidup berdampingan dengan alam tanpa memisahkan dunia lahir dan batin. Di sisi lain, hadir Sunan Kalijaga, pembawa cahaya yang tidak memaksa. Kehadirannya tidak menekan, namun justru membuat lapisan-lapisan lama mulai retak dengan sendirinya. Tauhid yang ia bawa bekerja seperti air perlahan, tenang, namun mampu mengikis batu yang paling keras. Benturan ini tidak memunculkan ledakan,
melainkan pergeseran yang tak bisa dihentikan. Energi lama Pajajaran mencoba bertahan. Penjaga-penjaga gaib bergerak dalam senyap, memeriksa batas, memastikan keseimbangan tidak runtuh. Namun mereka merasakan sesuatu yang asing. Bukan ancaman, melainkan panggilan untuk melepaskan. Inilah saat ketika kekuatan lama diuji. Bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk ditentukan tempatnya. Bagi Prabu Siliwangi, momen ini menjadi ujian batin terbesar. Ia menyadari bahwa mempertahankan kejayaan lama dengan kekerasan hanya akan melahirkan kehancuran. Namun melepaskan tanpa makna sama dengan mengkhianati amanah leluhur. Di titik inilah, benturan berubah menjadi pergulatan sunyi di dalam diri antara bertahan di dunia manusia atau memilih jalan lain yang lebih sepi, namun bermartabat. Sunan Kalijaga memahami bahwa kebenaran tidak boleh datang dengan paksaan. Ia tidak berdiri untuk menjatuhkan Pajajaran, melainkan untuk membuka jalan agar perubahan terjadi tanpa mengoyak jiwa tanah Sunda. Namun, ia juga tahu, tidak semua perubahan bisa dinegosiasikan. Ada saat ketika sebuah peradaban harus memilih, berubah, atau menghilang dari panggung sejarah. Langit di atas mereka menggelap sejenak, lalu kembali terang. Itu bukan pertanda murka, melainkan tanda keputusan yang semakin dekat. Rakyat yang menyaksikan dari kejauhan merasakan dadanya sesak, seolah ikut memikul beban sejarah. Mereka sadar, setelah hari ini, tidak ada lagi jalan kembali. Episode ini menjadi titik ketika duel tidak lagi bisa dihindari. Bukan duel pedang, melainkan duel makna. Dan hasilnya tidak akan ditentukan oleh kekuatan lahir, melainkan oleh kebesaran hati untuk menerima takdir. Benturan dua kehendak itu tidak berakhir dengan ledakan kekuatan, melainkan dengan keheningan yang semakin menekan. Alam Pasundan seolah menunggu satu keputusan yang hanya bisa diambil oleh satu sosok. Di tengah lingkaran takdir itu berdiri Prabu Siliwangi, raja terakhir yang memikul kejayaan Pajajaran sekaligus beban runtuhnya dunia lama. Ia merasakan bahwa pertarungan sesungguhnya bukan lagi di luar dirinya, melainkan di dalam batin yang paling dalam. Seluruh perjalanan hidupnya terlintas seperti bayangan. Masa kejayaan istana, kesetiaan rakyat, kekuatan alam yang selama ini berpihak, hingga amanah leluhur yang diwariskan turun-temurun. Semua itu berdiri di satu sisi. Di sisi lain, terbentang jalan baru yang dibawa oleh Sunan Kalijaga. Jalan yang tidak menjanjikan kejayaan duniawi, namun menawarkan ketundukan pada satu kebenaran yang lebih tinggi. Dua jalan itu tidak bisa disatukan. Dan Prabu Siliwangi menyadari bahwa memilih salah satunya berarti melepaskan yang lain. Penjaga-penjaga gaib Pajajaran merasakan kegamangan itu. Mereka tidak lagi bergerak agresif. Kekuatan lama yang selama ini menjaga kerajaan justru menunggu isyarat dari sang raja. Jika Prabu Siliwangi memilih bertahan, mereka siap mengerahkan seluruh daya. Namun, jika ia memilih jalan sunyi, mereka pun akan mengikutinya. Meski harus meninggalkan dunia manusia. Di sekelilingnya, alam mulai menunjukkan tanda pelepasan. Kabut bergerak pelan menjauh. Cahaya matahari jatuh lembut ke tanah. Dan suara hutan kembali terdengar. Semua seolah mengisyaratkan bahwa keputusan besar tidak harus diiringi kehancuran. Kadang, perubahan paling dalam justru terjadi tanpa suara. Prabu Siliwangi memahami bahwa mempertahankan Pajajaran dengan kekuatan lama hanya akan menunda kehancuran dan menambah penderitaan rakyat. Ia juga memahami bahwa melawan arus zaman berarti menempatkan kerajaan dalam posisi yang semakin terasing. Pada titik ini, kebesaran seorang raja tidak diukur dari kemenangan, melainkan dari kesediaannya melepaskan demi kebaikan yang lebih luas. Sunan Kalijaga berdiri sebagai saksi, bukan penekan. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak boleh lahir dari paksaan, karena kebenaran yang dipaksakan akan meninggalkan luka panjang. Ia juga sadar bahwa apapun pilihan Prabu Siliwangi, sejarah akan mencatatnya sebagai momen peralihan besar Nusantara. Episode ini menandai pergeseran dari benturan menuju pelepasan. Bukan semua duel harus berakhir dengan kekalahan salah satu pihak. Ada duel yang berakhir dengan jalan sunyi, jalan yang tidak terlihat oleh mata, namun menentukan arah zaman. Dan di sanalah Prabu Siliwangi berdiri, bukan lagi sebagai raja yang hendak bertarung, melainkan sebagai penjaga terakhir martabat Pajajaran yang sedang memilih takdirnya sendiri. Keputusan itu tidak diumumkan dengan titah, tidak pula disampaikan melalui genderang perang. Ia lahir dalam keheningan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang peka terhadap denyut zaman. Di tengah kabut yang semakin menipis,
Prabu Siliwangi berdiri dengan ketenangan yang tidak lagi mengandung keraguan. Pajajaran tidak runtuh oleh serangan, tidak pula ditaklukkan oleh musuh. Ia mulai menghilang karena sang raja memilih jalan yang tidak tercatat dalam kitab sejarah manusia. Alam merespons keputusan itu dengan cara yang halus, namun nyata. Hutan-hutan keramat terasa semakin sunyi, sungai mengalir lebih jernih, dan penjaga-penjaga gaib yang selama ini berdiam di wilayah Pajajaran bergerak menuju tempat yang tidak lagi terjangkau oleh pandangan manusia. Ini bukan pelarian, melainkan perpindahan, sebuah pergeseran dari dunia lahir menuju dimensi yang lebih dalam. Rakyat Pajajaran merasakan perubahan itu tanpa mampu menjelaskannya. Istana masih berdiri, jalan-jalan masih dilalui, namun suasana terasa kosong. Wibawa kerajaan perlahan memudar, bukan karena hilang, melainkan karena ditarik dari dunia manusia. Pajajaran seperti kabut pagi masih ada, tetapi tidak bisa lagi digenggam. Di sisi lain, Sunan Kalijaga memahami bahwa apa yang sedang terjadi bukan kemenangan ajaran atas kerajaan, melainkan transisi yang harus dijaga agar tidak melahirkan luka. Ia menyadari bahwa Pajajaran tidak dikalahkan, melainkan memilih untuk tidak melawan. Dalam kesunyian itu, Kalijaga tidak merayakan apapun, ia justru memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak menghapus martabat masa lalu. Para penjaga gaib yang setia kepada Prabu Siliwangi mengikuti sang raja menuju jalan sunyi. Mereka tidak lagi mengikatkan diri pada istana, melainkan pada keseimbangan yang lebih luas. Inilah awal dari legenda bahwa Prabu Siliwangi dan Pajajaran tidak musnah, tetapi moksa meninggalkan dunia kasar tanpa kematian biasa. Sebuah akhir yang tidak tragis, tetapi juga tidak bisa dipahami oleh nalar biasa. Hari demi hari berlalu, dan nama Pajajaran mulai hidup sebagai kisah, bukan sebagai kekuatan politik. Namun justru disitulah keabadiannya terjaga. Pajajaran tidak jatuh dalam kehinaan, tidak berakhir dalam darah. Ia menghilang sebagai simbol peradaban yang memilih mundur dengan martabat utuh. Episode ini menjadi jawaban awal atas pertanyaan besar. Apakah duel Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga berakhir tragis? Jawabannya, tidak sesederhana menang atau kalah. Yang terjadi adalah perpisahan dua zaman. Satu memilih melanjutkan hidup di dunia manusia. Satu memilih menjaga keseimbangan dari balik tabir yang tidak terlihat. Dan sejak hari itu, tanah Pasundan menyimpan satu rahasia besar, bahwa tidak semua akhir adalah kehancuran, sebagian adalah kepulangan. Setelah keputusan sunyi itu diambil, dunia manusia perlahan menyadari bahwa Pajajaran tidak lagi hadir seperti sebelumnya. Istana masih berdiri, hutan masih mengelilingi tanah Pasundan, dan rakyat tetap menjalani hidupnya. Namun, satu hal yang hilang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, kehadiran ruh kerajaan itu sendiri. Prabu Siliwangi tidak wafat sebagaimana raja-raja lain, tidak pula tumbang di medan perang. Ia menghilang bersama kekuatan yang selama ini menjaga keseimbangan Pajajaran. Para sesepuh Sunda menyebut peristiwa ini sebagai moksa sebuah kepulangan ruh ke asalnya tanpa melewati kematian biasa. Dalam pandangan mereka, Prabu Siliwangi tidak kalah, tidak pula menyerah. Ia memilih jalan yang lebih tinggi, menarik Pajajaran dari panggung dunia agar tidak ternodai oleh pertumpahan darah dan perpecahan batin. Dengan keputusan itu, kerajaan tidak runtuh dalam kehinaan, melainkan berubah menjadi legenda hidup yang bersemayam di alam lain. Alam memberikan isyarat bahwa sesuatu yang besar telah berpindah. Beberapa tempat keramat tiba-tiba terasa kosong, sementara tempat lain justru memancarkan keteduhan yang dalam. Para penjaga gaib Pajajaran tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Mereka mengikuti sang raja, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menjaga keseimbangan dari balik tabir yang tak kasat mata. Inilah sebabnya mengapa banyak orang percaya bahwa Pasundan tidak pernah benar-benar kehilangan pelindungnya. Di sisi lain, Sunan Kalijaga memandang peristiwa ini dengan kesadaran penuh tanggung jawab. Ia memahami bahwa perubahan besar ini tidak boleh disalahartikan sebagai kehancuran budaya lama. Justru sebaliknya, Pajajaran telah memilih cara paling bermartabat untuk menutup satu bab sejarah dan membuka bab baru bagi tanah Jawa. Tugas para wali selanjutnya adalah menjaga agar ajaran baru tidak memutus ingatan terhadap masa lalu. Warisan Pajajaran tidak lagi berbentuk kekuasaan atau wilayah. Ia hidup dalam nilai, keselarasan dengan alam, penghormatan kepada leluhur, dan kesadaran bahwa kekuatan sejati
tidak selalu harus ditampakkan. Nilai-nilai inilah yang diam-diam menyatu dengan budaya Nusantara, bahkan ikut membentuk wajah Islam Jawa yang penuh kearifan dan toleransi. Rakyat Pasundan perlahan menerima kenyataan ini. Mereka tidak lagi menunggu kembalinya kerajaan secara lahir, tetapi merawat ingatannya dalam cerita, simbol, dan laku hidup. Pajajaran hidup sebagai ruh kebudayaan, bukan sebagai kekuatan politik. Dan Prabu Siliwangi dikenang bukan sebagai raja yang kalah, melainkan sebagai pemimpin yang tahu kapan harus pergi demi menjaga martabat. Episode ini menegaskan bahwa akhir Pajajaran bukanlah tragedi berdarah, melainkan transformasi sunyi. Duel mahadahsyat itu tidak menghasilkan kehancuran, tetapi melahirkan keseimbangan baru. Sebuah akhir yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mengerti bahwa tidak semua kemenangan harus dirayakan, dan tidak semua kepergian adalah kekalahan. Waktu berjalan, dan tanah Pasundan kembali bernapas seperti biasa. Sawah digarap, pasar ramai, dan hutan tetap berdiri menjaga rahasianya. Namun di balik keseharian itu, satu kenyataan tak terbantahkan. Pajajaran tidak lagi hadir sebagai kekuatan duniawi. Ia telah beralih wujud dari kerajaan menjadi ingatan, dari kuasa lahir menjadi nilai yang meresap ke dalam jiwa Nusantara. Inilah akhir yang tidak berisik, tidak berdarah, dan justru karena itulah ia abadi. Nama Prabu Siliwangi hidup bukan sebagai raja yang kalah, melainkan sebagai pemimpin yang memilih jalan paling bermartabat. Ia tidak menantang zaman dengan kekerasan, tidak pula memaksakan warisan leluhur di tengah arus perubahan. Keputusannya untuk menempuh jalan sunyi menegaskan satu pelajaran besar. Kebesaran sejati diukur dari kemampuan melepaskan, bukan dari lamanya bertahan. Sementara itu, jejak Sunan Kalijaga terus tumbuh di tanah Jawa. Namun jejak itu tidak menghapus yang lama. Ia justru merangkulnya, menyerap nilai keselarasan, dan membiarkannya hidup dalam bentuk baru. Islam yang berkembang di Jawa bukan Islam yang meruntuhkan akar, melainkan Islam yang menumbuhkan cabang bernaung di atas tanah yang telah lama subur oleh kearifan lokal. Duel mahadahsyat yang kerap dibayangkan sebagai bentrokan sakti ternyata berakhir sebagai perjumpaan makna. Tidak ada pemenang yang bersorak, tidak ada yang kalah terhina. Yang ada hanyalah perpisahan dua zaman yang saling menghormati. Pajajaran mundur dari panggung dunia agar tidak hancur oleh perebutan makna, sementara cahaya baru melangkah maju tanpa merayakan kejatuhan siapapun. Warisan Pajajaran tetap hidup dalam tata krama, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam kesadaran bahwa kekuatan tidak selalu perlu dipertontonkan, dan warisan para wali tetap menyala dalam tauhid yang meneduhkan, dalam dakwah yang berakar pada budaya, dan dalam kesabaran menghadapi perubahan. Epilog ini mengajarkan bahwa sejarah tidak selalu bergerak dengan dentuman. Kadang ia berjalan senyap, meninggalkan jejak yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang mau mendengar. Pajajaran tidak berakhir, tragisia berakhir terhormat. Dan dari kehormatannya itu, Nusantara belajar satu hal penting, bahwa menjaga martabat seringkali berarti tahu kapan harus pergi. Disitulah kisah ini ditutup bukan dengan titik, melainkan dengan jeda panjang yang mengajak kita merenung. Karena selama nilai-nilai itu masih hidup, Pajajaran tidak pernah benar-benar pergi. Seiring berlalunya waktu, kisah tentang Pajajaran tidak lagi dibicarakan sebagai runtuhnya sebuah kerajaan, melainkan sebagai perubahan wujud sebuah peradaban. Apa yang dahulu berdiri megah sebagai kekuasaan, kini hidup sebagai nilai, sebagai laku, dan sebagai kesadaran yang mengalir dalam denyut budaya Nusantara. Di sanalah makna sejati dari pertemuan antara Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga akhirnya dapat dipahami dengan jernih. Duel mahadahsyat yang selama ini dibayangkan sebagai bentrokan kekuatan gaib dan kesaktian ternyata bukan tentang saling meniadakan. Ia adalah peristiwa batin kolektif. Ketika sebuah zaman lama memilih menutup diri dengan martabat, dan zaman baru melangkah tanpa kesombongan, Pajajaran tidak hancur karena kalah, melainkan menghilang agar tidak kehilangan jiwanya. Sementara ajaran Islam tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai cahaya yang memberi arah baru. Dari peristiwa itu, Nusantara mewarisi satu pelajaran penting, bahwa perubahan sejati tidak selalu harus mematahkan yang lama. Justru, perubahan yang bertahan lama adalah perubahan yang mampu menghormati akar. Inilah sebabnya, mengapa budaya Sunda tetap hidup, meski kerajaannya telah lama tiada. Dan inilah pula sebabnya, mengapa Islam di Jawa tumbuh dengan wajah yang lembut, berlapis simbol,
dan kaya makna. Prabu Siliwangi dikenang sebagai raja yang tahu kapan harus berhenti melawan arus. Sunan Kalijaga dikenang sebagai wali yang tahu kapan harus menahan diri agar kebenaran tidak melukai. Keduanya, meski berjalan di jalan yang berbeda, sama-sama menjaga keseimbangan. Satu, menjaga kehormatan masa lalu. Satu, menuntun masa depan tanpa merusaknya. Penutupan kisah ini bukanlah akhir, melainkan cermin. Cermin bagi siapapun yang hidup di tengah perubahan zaman. Ketika keyakinan, tradisi, dan pandangan hidup saling bertemu, jalan terbaik bukan selalu kemenangan, melainkan kebijaksanaan. Bukan selalu bertahan, melainkan tahu kapan harus melepaskan. Maka pertanyaan apakah Pajajaran berakhir tragis? Menemukan jawabannya di sini. Tidak. Pajajaran tidak berakhir tragis. Ia berakhir bermakna. Dan makna itulah yang membuatnya tetap hidup hingga hari ini dalam cerita, dalam adat, dalam kesadaran kolektif bangsa. Kisah ini ditutup dengan satu kesunyian yang penuh makna. Karena sejarah sejati tidak selalu berbicara keras, tetapi selalu meninggalkan pelajaran bagi mereka yang mau mendengar. Setelah lenyapnya Pajajaran dari panggung dunia, perubahan paling besar tidak terjadi pada peta wilayah, melainkan pada cara manusia memandang kekuasaan. Dahulu, legitimasi lahir dari tahta, silsilah, dan restu leluhur. Kini, legitimasi perlahan berpindah ke wilayah yang lebih sunyi. Kesadaran batin, tanah Pasundan tidak kehilangan arah. Ia justru menemukan bentuk baru dari keteguhan. Nama Prabu Siliwangi tidak lagi disebut sebagai pemegang kuasa, tetapi sebagai ukuran etika. Kisah tentang kepergiannya menjadi tolok ukur kebesaran seorang pemimpin. Bukan seberapa lama berkuasa, melainkan seberapa bersih ia meninggalkan dunia. Dari sinilah muncul pandangan bahwa kekuatan yang dipertahankan terlalu lama akan mengeras, sedangkan kekuatan yang dilepaskan tepat waktu akan menjelma nilai. Di sisi lain, pengaruh Sunan Kalijaga menguat tanpa perlu simbol dominasi. Islam yang tumbuh pasca Pajajaran tidak menuntut penghapusan masa lalu, melainkan menata ulang orientasi hidup. Arah sembah berpindah, tetapi rasa hormat tetap dijaga. Kesadaran tauhid tidak merobohkan kearifan lokal. Ia menyaringnya agar tetap hidup tanpa menyaingi ketuhanan. Masyarakat Pasundan menjalani masa transisi yang tidak singkat. Ada yang merasa kehilangan, ada yang menemukan ketenangan baru. Namun dalam jangka panjang, lahir keseimbangan unik. Adat tidak lagi mengikat sebagai kekuasaan, melainkan membimbing sebagai etika. Agama tidak hadir sebagai ancaman, melainkan sebagai orientasi yang menenangkan. Inilah bentuk legitimasi baru, bukan karena takut pada sanksi, tetapi karena paham pada makna. Alam pun merespons pergeseran ini. Tempat-tempat keramat tidak lagi dipuja sebagai sumber kuasa, melainkan dihormati sebagai ruang hening. Ritual bergeser dari permohonan kekuatan menuju perenungan tanggung jawab. Manusia belajar bahwa menjaga keseimbangan bukan soal menguasai, melainkan merawat. Episode ini menegaskan bahwa duel maha dahsyat itu menghasilkan sesuatu yang jarang dicapai oleh perang manapun, peralihan legitimasi yang damai, tahta tidak direbut, ajaran tidak dipaksakan, dan masa lalu tidak dipermalukan. Yang terjadi adalah pendewasaan kolektif, sebuah lompatan kesadaran dari kekuasaan menuju kebijaksanaan. Sejak itu, cerita Pajajaran tidak lagi dicari untuk menemukan kemenangan atau kekalahan, melainkan untuk belajar cara menghadapi perubahan. Dan disitulah warisan paling kuat dari peristiwa ini bersemayam, bahwa sejarah terbaik adalah yang membuat manusia lebih arif, bukan lebih berkuasa. Seiring waktu berjalan, kisah tentang Pajajaran dan perjumpaan agung, dua tokoh besar itu, tidak lagi dipahami sebagai legenda duel, melainkan sebagai fondasi kesadaran baru di Nusantara. Tanah Pasundan tetap hidup, masyarakat tetap bergerak, namun ada benang halus yang terus bekerja dalam diam, benang warisan yang menjaga keseimbangan antara keyakinan, budaya, dan kemanusiaan. Nama Prabu Siliwangi menjelma menjadi simbol kepergian yang bermartabat. Ia tidak dikenang karena kekuatan senjata atau kejayaan wilayah, melainkan karena kebesaran batin untuk memilih mundur tanpa melukai siapapun. Dari kisahnya lahir pelajaran bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada mempertahankan tahta, melainkan pada kemampuan menjaga nilai ketika tahta tak lagi relevan. Warisan ini menyusup ke laku hidup masyarakat dalam kesederhanaan, rasa cukup, dan penghormatan pada keseimbangan alam. Sementara itu, jejak Sunan Kalijaga tumbuh sebagai jalan tengah yang menenangkan. Islam yang bersemi posko Pajajaran
tidak hadir sebagai garis pemisah yang keras, tetapi sebagai jembatan. Nilai tauhid menyatu dengan kearifan lokal, membentuk corak keberagamaan yang lembut, berakar, dan adaptif. Inilah sebabnya, mengapa peralihan besar itu tidak melahirkan luka panjang, melainkan kesinambungan. Warisan sunyi itu terasa dalam cara masyarakat memaknai perubahan. Tradisi tidak dipertahankan sebagai dogma beku, tetapi dirawat sebagai etika hidup. Agama tidak dijalani sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai orientasi batin. Keduanya berjalan beriringan, saling meneguhkan, bukan saling meniadakan. Dari sinilah lahir daya tahan budaya Nusantara mampu berubah tanpa tercerabut. Alam pun menjadi saksi atas warisan ini. Tempat-tempat yang dulu dianggap keramat, kini dipahami sebagai ruang hening untuk merawat kesadaran. Hutan dijaga bukan karena takut kutukan, melainkan karena paham tanggung jawab. Sungai dihormati bukan karena mitos, melainkan karena kesadaran akan kehidupan. Inilah perubahan paling dalam, ketika ketakutan bergeser menjadi pengertian. Episode ini menegaskan bahwa duel mahadahsyat itu menghasilkan sesuatu yang jarang disadari. Kesepakatan batin lintas zaman. Sebuah kesepakatan tanpa naskah, tanpa sumpah tertulis, namun hidup dalam laku sehari-hari. Kesepakatan untuk tidak mengulang kekerasan atas nama perubahan dan tidak membekukan masa lalu atas nama tradisi. Warisan sunyi inilah yang terus menjaga Nusantara. Ia tidak berisik, tidak menuntut pengakuan, namun bekerja tanpa henti menjadi pagar halus yang menuntun perubahan agar tetap manusiawi. Dan di sanalah kisah ini menemukan makna terdalamnya, bahwa sejarah terbaik adalah yang meninggalkan kebijaksanaan untuk dipraktikan, bukan sekadar cerita untuk diingat. Pada akhirnya tidak ada dentuman terakhir yang menandai berakhirnya Pajajaran. Tidak ada istana yang runtuh, tidak ada jerit kekalahan, dan tidak ada sorak kemenangan. Sejarah menutup dirinya sendiri dengan cara yang paling sunyi, seolah memberi isyarat bahwa peristiwa besar tidak selalu membutuhkan panggung megah untuk menjadi abadi. Tanah Pasundan tetap berdiri, namun dengan kesadaran yang telah berubah selamanya. Apa yang dahulu dipahami sebagai duel mahadahsyat ternyata bukan tentang adu kesaktian atau perebutan pengaruh. Ia adalah pertemuan dua jalan kebijaksanaan yang sama-sama memilih untuk tidak saling menghancurkan. Prabu Siliwangi memilih jalan pergi agar martabat Pajajaran tetap utuh. Sunan Kalijaga memilih jalan merangkul agar perubahan tidak melukai jiwa masyarakat. Dari dua pilihan itu, lahirlah keseimbangan baru yang tidak tertulis, tetapi terasa hingga hari ini. Pajajaran tidak berakhir tragis. Ia berakhir dengan kesadaran. Kesadaran bahwa sebuah peradaban tidak harus mati untuk digantikan, dan sebuah ajaran tidak harus menang untuk diterima. Dalam peralihan itu, tidak ada yang dipaksa untuk melupakan, dan tidak ada yang dipaksa untuk menolak. Yang ada hanyalah waktu yang bekerja, menyaring mana yang harus tinggal sebagai nilai, dan mana yang harus dilepas sebagai bentuk. Sejak saat itu, kisah Pajajaran hidup sebagai cermin. Cermin bagi setiap zaman yang sedang berubah. Cermin bagi setiap pemimpin yang dihadapkan pada pilihan antara bertahan atau melepaskan. Dan cermin bagi setiap manusia yang berada di persimpangan antara menjaga identitas dan menerima kebenaran baru. Dari cermin itu, satu pelajaran muncul dengan jelas. Kebesaran sejati tidak selalu terlihat saat seseorang berdiri di puncak, tetapi justru saat ia rela turun tanpa merusak apapun. Warisan terbesar dari peristiwa ini bukanlah legenda tentang duel, melainkan sikap batin dalam menghadapi perubahan, bahwa menjaga martabat lebih penting daripada mempertahankan kuasa, bahwa kebenaran tidak membutuhkan paksaan, dan bahwa sejarah paling bijak adalah sejarah yang memberi ruang bagi masa lalu dan masa depan untuk saling menghormati. Maka kisah ini berakhir bukan sebagai cerita tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan tentang bagaimana Nusantara belajar dewasa, belajar menerima perubahan tanpa kehilangan jati diri, belajar melangkah maju tanpa menginjak jejak yang telah membentuknya. Dan di sanalah kisah Prabu Siliwangi dan Sunan Kalijaga benar-benar selesai, bukan sebagai legenda yang membeku, tetapi sebagai wejangan hidup yang terus berjalan bersama zaman. Waktu terus bergerak dan generasi berganti tanpa pernah benar-benar menyaksikan bagaimana Pajajaran menghilang dari dunia manusia. Namun justru dalam ketidakhadiran itulah makna terbesar dari peristiwa agung ini bersemayam. Duel yang kerap dibayangkan sebagai bentrokan dahsyat antara dua tokoh besar ternyata tidak meninggalkan reruntuhan, tidak pula menyisakan dendam sejarah.
Yang tertinggal justru ketenangan panjang, ketenangan yang hanya muncul ketika perubahan terjadi dengan kesadaran, bukan paksaan. Nama Prabu Siliwangi hidup dalam ingatan kolektif, bukan sebagai raja yang kalah oleh zaman, melainkan sebagai pemimpin yang memahami batas kekuasaan. Keputusannya untuk tidak mempertahankan Pajajaran dengan kekerasan menjadi pesan sunyi bahwa ada saatnya kebesaran diuji bukan dengan bertahan, tetapi dengan melepaskan. Ia memilih agar warisan leluhur tetap utuh dalam nilai, meski tidak lagi berdiri dalam bentuk kerajaan. Sementara itu, jejak Sunan Kalijaga terus mengalir dalam wajah Nusantara yang baru. Ajaran yang dibawanya tidak tumbuh di atas kehancuran Pajajaran, melainkan di atas kebijaksanaan peralihan. Islam berkembang bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai penuntun yang memberi arah tanpa menghapus jejak. Dari sanalah lahir corak spiritual Jawa yang halus, adaptif, dan penuh penghormatan pada keseimbangan. Duel maha dahsyat itu pada akhirnya tidak menghasilkan pemenang tunggal. Ia melahirkan pemahaman kolektif bahwa peradaban tidak harus saling meniadakan. Ada jalan lain selain menang atau kalah, jalan sunyi yang menjaga martabat kedua sisi. Jalan inilah yang jarang dicatat oleh sejarah resmi, namun paling kuat pengaruhnya dalam jangka panjang. Penutup kisah ini bukan sekadar akhir cerita, melainkan undangan untuk merenung. Setiap zaman akan selalu menghadapi peralihan antara lama dan baru, antara tradisi dan pembaruan, antara mempertahankan dan melepaskan. Dari kisah Pajajaran, Nusantara belajar bahwa perubahan yang paling tahan lama adalah perubahan yang berangkat dari kebijaksanaan, bukan ketakutan. Maka ketika orang bertanya, apakah Pajajaran berakhir tragis? Jawabannya terletak di sini. Tidak, Pajajaran tidak berakhir dalam tragedi, tetapi dalam kematangan sejarah. Ia pergi agar tidak hancur, dan tetap hidup agar tidak dilupakan. Dan di sanalah kisah ini, benar-benar selesai, bukan sebagai legenda duel, tetapi sebagai wejangan abadi tentang bagaimana menghadapi perubahan tanpa kehilangan jiwa.